Badung. Oh, udah lama? Lumayan. Oh iya. Badung. Jangan nunggu siapa nih kabarnya? Ya biasa Badung. Baru ada diskusi sama teman-teman. Terus ini kan menunggu waktu maghrib sekalian lah. Badung dari mana Badung? Oh ini dari nunggu buka puasa. Lah Pak Dwi sedang ngapain ini? Biasa Badung, saya habis ada diskusi dengan teman-teman. Terus ini juga waktunya sudah menjelang buka puasa. Jadi kalau saya pulang tanggung, maka saya mampir ke sini. Oh ya kebetulan ini. Kegiatannya apa sekarang? Ya biasa Badung, setelah tidak aktif di kepemiluan karena kami di ad hoc, ya sekarang meneruskan usaha yang sudah kita jalani. Badung, gimana Badung di Bawaslu kegiatannya? Ya karena kita permanen paling tidak kita pasti harus ada kegiatan untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah ke depan yang jelas. Beberapa persoalan kita juga prihatin, ada 15 PSU total di seluruh Indonesia dan 10 PSU sebagian. Tetapi Purworejo tidak ada untuk pilkada ini. Terus yang soal anu Badung, yang soal putusan MK itu gimana Badung? Kenapa PSU ya? Ya. Ya memang PSU yang diputuskan oleh MK itu ya merupakan keputusan MK yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Dan itu yang kita antisipasi. Kebetulan kan jenengan tahu sendiri, di tempat jenengan itu kan juga dulu ada PSU. Tapi kan dengan implikasi yang berbeda. Nah itu sebagai pengalaman, mungkin ya jenengan kan bisa mereview kembali loh. Mungkin jenengan waktu itu PSU kan sesuatu yang berat gitu. Karena kesannya untuk hal satu TPS saja sampai PSU. Itu gimana Mas Dwi? Ya kalau mengingat PSU kemarin waktu pemilu 2024 itu memang apa ya, bagi kami waktu itu pengalaman yang luar biasa Badung. Ya pengalaman yang tidak terlupakan untuk kami. Di samping kami juga belajar banyak soal bagaimana kemudian tertibnya administrasi, kemudian soal mental juga penting Pak. Soal mental teman PTPS itu mereka ternyata memang teman PTPS ini memang punya mental yang kuat gitu, tidak asal comot orang kemudian menjadi PTPS asal dapat upah begitu, tidak. Tapi ternyata di TPS tersebut memang PTPS ini mempunyai mental yang cukup kuat dan pemahaman soal soal regulasi, soal apa yang harus dilakukan di lapangan. Dan kalau berbicara PSU di tempat kami itu ya menegangkan sekali. Yeah. Karena di samping disorot berbagai media, juga keamanan juga berlapis-lapis, itu kan otomatis mental teman-teman KPPS dan yang lain itu kan jadi teruji. Tapi kan memang saya mengapresiasi kepada Mas Dwi sebagai Panwascam dan siapa temannya itu yang PTPS itu ya? Iksan Aji. Ya memang kami dari Bawaslu itu merasa memberikan rasa hormat dan terima kasih karena meskipun PSU itu bukan suatu yang kita harapkan, tapi ketika kondisi itu memang ada, itu memang PTPS harus berani. Jadi kayak Mas Iksan Aji ya, itu Iksan Aji itu dia berani menyatakan bahwa keputusan yang dilakukan oleh KPPS itu salah gitu artinya. Dan dia pada waktu meskipun KPPS tetap menganggap itu hal yang wajar, yang meskipun berimplikasinya ketegaran Mas Aji itu harus diadakan PSU. Persoalannya Mas Aji tetap berpegang pada prinsip yang kita memang luar biasa. Sekelas TPS
memegang prinsip itu karena memang saya yakin dia tahu bahwa penyebab PSU kan pasti bencana alam, yaitu 373 pasal 372 ayat 1 bencana alam yang atau kerusuhan yang tidak memungkinkan untuk dihitung atau suara tidak bisa digunakan. Tetapi pada kondisi ini keputusan yang dilakukan Mas Aji itu sudah benar ketika wajib paling tidak Mas Aji melihat bahwa PSU itu akan dilakukan pasal 372 ayat 2 pasal A bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara kotak suara itu harus dibuka atau dilakukan dan berkas itu harus sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Dan yang kedua Mas Aji juga saya pasti yakin setingkat TPS juga paham bahwa KPPS itu tidak boleh menandai surat suara seperti tanda tangan suara itu kan faktor kerahasiaan itu harus kita jaga dan yang ketiga Mas Aji juga paham bahwa KPPS itu tidak boleh merusak satu suara lebih dan yang jelas poin yang ditemukan Mas Aji ini dia juga sangat jeli di mana dia akan melihat bahwa yang kita kaji setelah kita terima data kami kan sekunder yang di lapangan teman-teman. Yang keempat bahwa Mas Aji ini melihat bahwa ada satu orang merusak suara lebih dari satu surat suara atau menobos lebih dari surat suara. Nah, ini keputusan yang sangat bagus karena seperti yang jenengan jelaskan itu bapak ibu itu namanya siapa yang orang Sragen itu menoblos dengan diberikan 4 surat suara. Artinya berhitung setelah diketemukan itu tetap harus diadakan PSU meskipun itu sudah diketemukan oleh Mas Aji pada saat proses pemungutan suara. Sebetulnya kan Pak Dum, ketika awal itu kan memang PT PSU sudah mengingatkan sebenarnya soal kekeliruan itu sudah dijelaskan sejak awal dan PT PSU juga sudah mengingatkan kalau ragu silahkan tanyakan ke teman-teman PPS begitu, tapi ternyata tidak kurang dihiraukan kemudian berakibat PSU. Artinya PSU ini memang pengalaman yang luar biasa dan kami juga merasa ini sesuatu yang walaupun mungkin tidak ingin terulang kembali, tapi kalau ini tidak terjadi, PSU ini tidak dilakukan dan saya pikir banyak sekali potensi-potensi PSU di tempat-tempat itu yang menarik. Yang menarik kalau kita melihat PSU yang kita putuskan ini kan tidak berimplikasi kepada PHPU di MK, gitu kan. Artinya kita memang harus lakukan itu dan teman-teman Panwascam itu kan bisa meyakinkan PPK dan KPPS bahwa kalau ada hal-hal yang bersifat pelanggaran administratif karena ada 2 orang menoblos di tempat yang sama padahal yang bersangkutan tidak punya KTPL, tidak punya alat bukti lain atau dia tidak terdaftar sebagai dalam DPT atau DPTB memang harus diulangi. Sedangkan teman-teman sudah tepat karena pasal 373 pasal 1 itu juga menjelaskan bahwa keputusan PSU itu harus dilakukan 10 hari setelah keputusan KPU. Hal itu yang dilakukan oleh KPU benar itu dan saya mengapresiasi teman-teman dengan teliti mengadakan PSU dengan melakukan himbauan agar PSU dilakukan dengan tertib, kotak suara diteliti dengan diawasi dengan bagus dan kemudian juga pembuatan TPS juga diawasi dan pemungutan bisa cermat. Persoalan efek dari suara itu yang jelas kan tetap dengan seksama dilakukan dan paling tidak ada 106 97 pemilih wanita satu pemilih lagi melakukan pemungutan suara lagi. Mungkin dan Pak Dum, kalau mohon maaf kalau imbasnya memang PSU ini kemudian teman-teman di penyelenggara teknis ini lebih teliti dalam bekerja, lebih cermat mereka dalam bekerja dan lebih hati-hati. Dan terbukti di pemilihan kemarin tidak ada PSU kembali. Ya, itulah makanya keseriusan PTPS itu sangat kami butuhkan meskipun ad hoc karena hal-hal yang kecil di PTPS itu awal dari kualitas
suara. Kualitas suara menunjukkan kualitas demokrasi. Artinya kelalaian itu diputuskan PSU saat itu, sehingga tidak berimplikasi kepada gugatan di MK, sehingga hasil pemilu menjadi bisa diterima oleh semua peserta gitu kan, dari Pilpres, dari DPD, kemudian legislatif dan DPRD RI, provinsi dan kabupaten bisa diterima. Dan hal ini memang menjadi pelajaran berharga, dan kita tegaskan bahwa PTPS itu paling tidak itu ketika mengawasi itu minimal 1 itu harus datang tepat waktu. Jadi kalau sebelum waktu bahkan sebelum waktu, kalau lebih waktu ini harusnya besok diimplementasi saksi gitu, diimplementasi teguran gitu. Kalau kemudian paling tidak dia harus melakukan DPDP untuk menoblos di tempat tempat supaya tidak bertugas. Tidak bertugas harus menoblos di situ. Artinya diusahakan dulu dan sudah dilakukan benar untuk pilkada kemarin. Kemudian yang ketiga, pastikan juga bahwa SK itu di KPPS-nya itu jangan sampai ada joki. Jadi SK-nya sama dengan KPPS paling tidak. Kemudian yang ketiga saksi, harus ada mandat. Mungkin Mas Agus ada yang hafal lainnya lagi. Bisa diteruskan. Mungkin tambahannya Pak Dung, mungkin tambahannya adalah soal pemahaman PTPS. Iya. Karena dengan pemahaman saja dan pemahaman juga mental. Iya, dan mengerti juga ya. Mengerti apa yang harusnya dilakukan, siapa berbuat apa, kan begitu. Saya pikir seperti itu sih. Kalau PTPS mungkin kalau PTPS kan ada juga yang mereka itu seperti di bawah tekanan dari berbagai KPPS atau berbagai mereka kepentingan, level umurnya lebih muda. Ini yang sering saya lihat seperti itu. Tapi kemudian dari pelajaran PSU itu di Solo Tiang itu ini meningkatkan mental mereka, dan sejak saat itu memang keberadaan PTPS ini tambah memiliki kekuatan begitu. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi mereka lebih banyak didengarkan. Ya paling tidak kita apresiasi kawan-kawan TPS itu telah menjawab pertanyaan bahwa PTPS itu bukan diadakan, tapi keberadaannya itu ada. Terima kasih atas kerja keras teman-teman Panwascam Loano dan PPK Loano yang bisa melakukan supervisi kepada PKD dan PTPS sehingga dia menjalankan sesuai perundangan yang berlaku. Oh gitu Pak Dum ya? Ya. Terima kasih atas semua hal. Kami selama di ad hoc ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Mas. Pengalaman di ad hoc itu luar biasa. Bagi kami tidak terlupakan. Mudah-mudahan bisa untuk bekal kami di kemudian hari. Kami di pihak Bawaslu Kabupaten juga banyak belajar dari teman-teman PTPS dan Panwascam yang ada di lapangan, yang nanti akan kita lakukan kajian dan semoga bermanfaat di pemilu-pemilu atau pemilihan mendatang. Terima kasih. Puasa lancar? Lancar. Ini suaranya udah ada, monggo dinikmati. Ya.